kasih Bapak, berkati kebenaran firman-Mu, membangkitkan iman setiap kami, dan membuat kami menyadari betapa berartinya hidup ini. Terima kasih Bapak, tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Terpujilah nama Tuhan yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, Amen. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Pesan kebangkitan Kristus. Anda tahu bahwa iman para rasul sangat tergoncang melihat guru yang mereka ikuti ditangkap, dianiaya, dan mati di kayu salib. Anda bisa bayangkan, mereka takut menghadapi hal yang serupa. Makanya mereka melarikan diri dan bersembunyi. Dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 19a, mereka itu sampai kunci semua pintu karena mereka takut. Nah, mereka tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir dalam Matius 26 ayat 31. Ketika Yesus berkata begini, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Seringkali dalam hidup ini iman kita juga tergoncang. Waktu doa kita tidak dijawab. Waktu kita udah doa tapi seperti tidak ada kuasa. Waktu kita tunggu tapi seolah-olah Tuhan tidak kerja. Waktu kita ngalamin kesusahan yang amat sangat, yang gak ada orang bisa tolong kita, bahkan gak ada yang pedulin kita. Saya yakin setiap kita akan pernah mengalami masa-masa di mana iman kita tergoncang dan kita mulai bertanya, adakah Tuhan? Banyak saudara yang pernah ngalamin itu. Saya berdoa, khotbah sore hari ini membangkitkan iman Anda. Seperti murid-murid Yesus yang tergoncang imannya. Setelah kebangkitannya, kubur terbuka. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dimulai dari Maria Magdalena. Kemudian Tuhan mulai menampakkan diri kepada 10 muridnya. Kemudian kepada Thomas. Kemudian Yesus juga tampil dan menampakkan dirinya di depan 500 para pengikutnya, dan masih banyak lagi di Alkitab yang kita akan baca ke depan. Saya mau bagikan 3 pesan kebangkitan Kristus. Yang pertama, dengan kebangkitannya Yesus membuktikan bahwa segala yang ia perbuat dan ajarkan selama hidup di dunia adalah kebenaran. Katakan amin. Anda tahu dalam Matius 16 ayat 21 ketika Yesus bilang gini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah mengatakannya. Kemudian Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Satu lagi, Lukas 24 ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bangkitkah Yesus di hari ketiga? Katakan, dia bangkit. Kebangkitan Yesus tepat di hari ketiga menjadi jaminan atas semua yang pernah dia ajarkan, bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Luar biasa. Tidak ada rasul, nabi yang pernah mati lalu bangkit, kecuali Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Membuktikan dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang datang menjelma jadi manusia untuk mati bagi dosa-dosa kita. Seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Saya percaya bukan hanya murid-muridnya yang meragukan pengajarannya, tapi kita semua pasti meragukan. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, artinya tidak akan ada kesaksian tentang kuasanya, dan tidak ada Injil yang diberitakan ke seluruh dunia. Murid-murid Kristus harus menjadi saksi akan kebangkitan Kristus, agar mereka lah yang memberitakan tentang karya keselamatan Kristus kepada dunia. Lukas 24 ayat 46, kita baca sama-sama. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kenapa waktu Yesus bangkit, dia fokus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan para pengikutnya? Karena mereka harus jadi saksi, supaya Injil ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Merekalah yang hidup bersama-sama dengan dia. Yesus yang sama, yang pernah duduk makan bersama mereka, tinggal bersama mereka, mengajar mereka, melakukan mujizat di atas mereka, yang ditangkap, dianiaya, yang disalibkan, dan hari itu hidup di tengah-tengah mereka. Amen. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Saudara, pernahkah Anda bertanya gini, kenapa Yesus nggak menampakkan diri sama Pontius Pilatus, imam besar Kayafas, para imam, tua-tua, dan orang-orang Farisi? Karena kebanyakan kita begini, kita ngancem kan? Awas ya, kita ngancam suami kita. Awas ya, lu kawin lagi kalau gue mati ya. Lu sampai kawin lagi, gue gentayangin lo. Bener nggak? Bener nggak denger istilah kayak gitu? Orang udah mikir gini, kalau dia punya kuasa untuk bangkit lagi dari kematian, apa yang harusnya dilakukan kalau ada orang yang salipin dia? Balas dendam nggak kira-kira? Gentayangin lah, takut-takutin lah, apalah, bener nggak? Tapi enggak. Tahukah Anda, Yesus itu punya waktu 40 hari sebelum naik ke surga, dan dia tidak cari itu. Mana itu Pontius Pilatus, mana itu imam besar Kayafas, mana itu para imam-imam. Dia bahkan tidak nakut-nakutin para sadadu. Yesus tidak wasting time buat memaksa mereka percaya sama dia. Saya bingung sebenarnya. Saya pikir, kenapa Yesus tidak satu hari aja, tidak usah sehari lah, sebentar aja, menampakkan diri di depan mereka. Tara, lu nyalipin gue hidup. Bukankah itu kita? Kalau orang nuduh kita sesuatu yang gak benar, kita pengen buktiin kita benar. Kita pengen, nih lu lihat nih, lu dulu menghina gue, sekarang gue kaya. Ada amen? Amen gak ada, adanya amin. Yesus tidak mau buang-buang waktunya yang tersisa untuk memaksa mereka percaya. Pelajaran apa bagi kita hari ini? Mengajar kita, gak peduli seberapapun Anda berusaha meyakinkan orang-orang yang memang udah salah persepsi tentang Anda, mereka tetap gak akan percaya. Orang kalau udah gak suka sama Anda, punya pandangan yang salah tentang Anda, entah seberapa besar usaha Anda untuk membuktikan kebenaran Anda, guess what? Mereka akan selalu cari-cari kesalahan Anda. Dan Yesus tahu itu. Makanya Yesus tidak mau paksa mereka percaya, dan Yesus tidak mau buang waktu untuk menampakkan dirinya kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Why? Untuk kasih tahu sama mereka bahwa yang ia ajarkan selama hidupnya adalah kebenaran. Bahwa dia bangkit, dia hidup, dialah Mesias, dialah juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Katakan amen. Jangan buang waktumu untuk balas perbuatan jahat orang. Yesus gak kurang kerjaan gentayangin mereka. Makanya kalau ada orang yang jahat sama kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Don't waste your time. Fokus melakukan kehendak Allah. Amen. Pesan kebangkitan yang berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Tadi saya cerita di awal, murid-muridnya goyang imannya. Mereka ketakutan sampai sembunyi dan kunci pintu karena takut sama orang Yahudi. Bukan hanya iman mereka goyang, tapi mereka hidup dalam ketakutan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, kita baca, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yesus menampakkan dirinya secara langsung di hadapan banyak orang.
berulang-ulang kepada para murid-muridnya, para rasul-rasulnya, dengan penampakannya di mana-mana selama 40 hari itu. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Yesus bangkit. Kenapa Yesus perlu lakukan itu? Karena Yesus harus membangkitkan iman murid-muridnya bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Dia sungguh adalah Mesias. Di waktu itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bersama datang kepada Pontius Pilatus, meminta supaya kubur Yesus dijaga. Karena dia pernah dengar bahwa Yesus mengatakan dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi mereka bilang gini, ayo suruh orang jaga kubur Yesus, supaya jangan mereka bikin berita yang sesat lagi bahwa Yesus bangkit. Pontius Pilatus kasih penjaga buat jaga pintu kubur. Apa yang terjadi? No. Tiba-tiba seperti gempa bumi, malaikat buka kubur Yesus, Yesus bangkit, dan prajurit-prajurit itu lari ketakutan. Waktu mereka cerita kepada imam-imam kepala, mereka bilang gini, jangan cerita kemana-mana. Mereka kasih duit itu sedadu-sedadu supaya bikin cerita bohong bahwa mayat Yesus dicuri. Dan Anda perlu tahu, sampai sekarang Alkitab mencatat, itulah berita yang tersebar. Orang Yahudi mempercayai bahwa Yesus tidak pernah bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Karena supaya nggak malu katanya, murid-muridnya bikin cerita bahwa Yesus bangkit. Sampai hari ini itulah yang mereka percayai. Karena itu bisa dimengerti kenapa Yesus perlu menampakkan diri kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan yang luar biasa begini, Yesus itu tahu bahwa manusia itu perlu lihat bukti baru percaya. Makanya ketika Yesus bangkit, dia datang dan temui murid-muridnya. Dalam Yohanes 20, kita lihat sama-sama ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah Yesus berbicara di ayat terakhir? Katakan kepada saya. Wow, Yesus tahu hari ini Anda akan ketemu Tuhan Yesus. Di dalam imanmu, engkau mempercayai dia walaupun engkau tidak melihat. Dan Yesus kasih tahu gini, berbahagialah kamu, para pengikutku yang hari ini percaya kepadaku meskipun tidak melihat aku. Yesus kasih pesan tuh buat kita, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Amen. Bapak Ibu, kenyataannya gini, sulit mempercayai apa yang kita tidak lihat. Dunia tidak bisa percaya karena mereka tidak lihat. Sulit sekali untuk membawa orang kepada Kristus karena mereka tidak bisa lihat kebenaran. Apalagi dengan berita-berita yang dikatakan bahwa Alkitab kan tulisan manusia. Masa kamu percaya? Dan saya kasih tahu,
Saya setuju. Kalau hanya dengan baca, kalau hanya dengan pergi ke gereja, sulit kita percaya Tuhan. Tapi bersyukur oleh Roh Kudus, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita datang ke gereja dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, Roh Kudus bekerja menjamah hati kita. Kita tidak tahu kenapa kita menangis. Kita tidak tahu mengapa kita terharu. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba kita ingat semua dosa kita. Tiba-tiba kita sadar kita butuh Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, berbahagialah yang percaya walau tidak melihat. Amin. Anda yang ngalamin pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidupmu. Mungkin Anda ada yang pernah ngalamin, entah siapa yang bisikin dengan suara lembut di telingamu ketika engkau mau bikin keputusan yang salah. Tiba-tiba ada yang menasehati dalam hatimu. Itu semua Tuhan yang kerja di dalam hidup kita. Dan kita harus bersyukur karena Roh Kudusnya begitu luar biasa. Saudara, hari ini dunia tidak bisa lihat dia, tapi dunia bisa lihat kita. Kitalah Kristus. Katakan, aku Kristus. Apakah Kristus? Kristus adalah bahasa Ibrani untuk Kristen, yang artinya the image of Christ, gambaran Kristus. Dunia tidak bisa lihat Yesus, tapi dunia bisa lihat kita. Dan apakah hari ini kita hidup menjadi gambaran Kristus bagi dunia? Anda tahu bahwa Yesus bangkit, dia hidup dan dia Tuhan, tapi dunia tidak tahu. Dunia perlu lihat Kristus di dalam hidupmu. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34, baca sama-sama saya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kasih adalah identitas kekristenan. Katakan amin. The image of Christ, only one, love. Dari kasih Tuhanlah kita beroleh pengampunan. Amen. Saudara, dalam hidup kekristenan kita, bukan hanya kita yang perlu percaya, tapi Yesus ingin dunia percaya kepadanya. Melalui apa mereka mau percaya? Melalui hidup saya dan hidup Anda. Yesus bilang gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu hidup saling mengasihi. Demikianlah dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, the Kristus. Dengar, orang Kristen tidak boleh jahat. Orang Kristen tidak boleh curang. Orang Kristen tidak boleh kurang ajar. Orang Kristen itu tidak boleh disrespect people. Orang Kristen itu tidak boleh mencuri. Orang Kristen tidak boleh tidak setia. Orang Kristen tidak boleh bunuh orang. Orang Kristen tidak boleh mencuri, merugikan orang lain. Orang Kristen tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Kalau Anda tidak bisa mengasihi, dunia tidak bisa lihat Yesus. Saya dengar banyak keluhan dari teman-teman yang melayani di parkiran. Betapa jemaat yang diarahkan untuk parkir susah, galak. Bukan cuma jemaat, ada juga pengerja. Udah dikasih tahu kalau paralel jangan rem tangan, tetap rem tangan. Bikin yang tugas di parkiran dimarah-marahin sama tante-tante. Satu kali tante-tante yang marah itu tungguin siapa yang parkir di paralel itu, yang rem tangan, dimaki-maki sama dia. Ini sesama jemaat. Tapi pengerja yang kerja di parkiran bilang gini, yeay, hidup mama. Saya kasih tahu, cari orang yang mau melayani di parkiran itu sulit sekali. Butuh orang yang punya hati, punya kasih. Terima kasih kalau ada yang ngasih tips 5.000, tapi jangan dilempar dong. Saudara, saya sedih. Kok orang Kristen tidak punya kasih? Asyir juga nangis ke kita. Galak banget jemaatnya Bu Heni. Kenapa, saya tanya? Udah dikasih tahu, ini tempat duduk lansia dan mama dan baby. Dia ngotot duduk di situ. Marah
marahin saya lagi, katanya gitu. Bu Heni kotain dong jemaatnya gitu. Bagus tuh, pendeta lain pernah marahin jemaatnya karena galak-galak sama Asyar, katanya gitu. Saya nggak mau marahin Anda, tapi saya pengen Anda belajar mengasihi sesama. Yuk, pelajaran yang sangat mudah dilakukan sebenarnya. Kalau Anda mau berusaha mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Dunia tidak bisa lihat Yesus hari ini, tapi dunia bisa lihat Kristus di dalam kita. Kalau kamu punya kasih, katakan kanan kirimu, belajar hidup dalam kasih. Amen. Jangan bikin orang sakit hati. 2 Korintus 2 ayat 14 kita baca sama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Perhatikan, dengan perantaraan kita orang percaya, Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak bisa membawa keharuman pengenalan akan Kristus. Is it really true that Jesus in you? Kemarin teman anak saya cerita ke anak-anak saya. Dulu saya ke gereja pertama kali, saya nggak kenal Tuhan, dia bilang. Biasa aja, dia bilang gitu. Tapi kemudian saya ikut komunitas, makanya ikut komisi. Di komunitas itu dia bilang, saya lihat, kok mereka saling mengasihi ya? Kok mereka saling bantu satu sama lain? Kok mereka saling sayang? Kok di sini ada kasih? Saya kasih tahu, di dunia ini sulit menemukan kasih yang sejati, kasih yang murni, kasih yang tulus. Semua orang minta pamrih. Dan anak muda ini bisa bertobat dan memberikan hidupnya untuk Yesus. Cuma karena apa? Dilihat di situ ada kasih. Bisa ndak Anda belajar mengasihi? Yuk, jangan tak baik, jangan jahat, kasihi orang lain. Jangan bohong lagi, jangan nipu lagi, jangan kasar lagi, jangan sombong lagi, jangan merendahkan orang. Hargai semua orang, hiduplah dalam kasih. Itulah kekristenan, haleluya. Yang terakhir, pesan kebangkitan Kristus. Setelah kebangkitannya, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pesan penting Yesus setelah kebangkitannya adalah ini. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dikatakan gini, Kisah Rasul 1 ayat 3. Selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lukas 24, Yesus berkata, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, sama-sama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan cepat saya bacakan 5 tugas orang percaya, 5 pelayanan yang gereja harus punya. Kita cek isi punya atau tidak. Yang pertama, pemberitaan Injil. Yesus bilang, pergilah. Apakah kita memberitakan Injil? Apakah jiwa-jiwa dimenangkan? Yang kedua, memuridkan. Gereja harus memuridkan, tidak pilih-pilih suku. Injil harus diberitakan kepada segala suku bangsa. Apakah ICI memuridkan? Yang ketiga, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Puji Tuhan, setiap bulan sejak gereja online berdiri, kita membaptis jiwa-jiwa. Dan baru kemarin Pastor Jojo bersama dengan pastor yang lain membaptis 33 jiwa. Dan ada 2 jiwa sebelumnya, total 35 jiwa. Kemuliaan buat Tuhan kita. Setiap bulan, amen. Kemudian pengajaran firman, Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Pengajaran firman Allah harus diajarkan. Yang terakhir, kita harus jadi teladan bagi dunia. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di dunia Samaria, sampai ke ujung bumi. Hidup kita harus jadi saksi. Mulai dari keluarga kita, dari tempat pekerjaan kita, mulai dari komunitas kita, sampai kota kita dan bangsa kita. Kita harus jadi saksi. Karena itulah Tuhan kasih nama gereja ini Impact Community Indonesia. Gereja yang berdampak bagi dunia. Amen. Haleluya. Saya akhiri. Yuk, Yesus bangkit. Membuktikan semua kebenaran firman-Nya. Yesus bangkit untuk meneguhkan iman murid-muridnya, termasuk kita orang percaya. Dan terakhir, Tuhan kasih kita pesan untuk memberitakan Injil dan jadi saksi. Maukah Anda jadi saksi Kristus? Katakan, aku mau jadi saksi. Aku mau hidup dalam kasih. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Jadikan kami saksi-saksi-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu.